Namaku Farid, usia 22 tahun, mahasiswa semester akhir di jurusan sastra Arab. Aku tinggal di rumah kontrakan sederhana tak jauh dari kampus, bersama dua sahabatku, Naufal dan Raffi. Rumah kami kecil, tapi cukup nyaman. Sehari-hari aku bukan tipe yang terlalu religius, tapi aku mencintai bahasa Arab, dan dari situlah aku mulai mengenal berbagai doa dan zikir. Aku menyukai malam. Di saat orang lain tidur, aku sering duduk sendiri di teras, sambil membaca buku atau sekadar mendengarkan angin. Malam memberiku kedamaian. Apalagi kalau langit cerah dan suara jangkrik bersahutan, rasanya seperti dunia sedang sujud dalam sunyi. Suatu malam, semuanya terasa berbeda. Bukan karena ada yang menyeramkan. Justru sebaliknya, semuanya terlalu tenang. Angin tidak berhembus. Jangkrik diam. Bahkan suara motor dari jalan besar yang biasanya bising hilang sama sekali. Aku sedang membaca sebuah buku tua yang kubeli dari pasar Lok minggu lalu. Isinya doa-doa kuno. Sebagian tak pernah kudengar sebelumnya. Di bagian pembukanya tertulis dengan tinta pudar, "Bacalah dengan hati yang bersih dan waktu yang tepat. Karena lidah yang gegabah bisa memanggil yang tak terlihat." Aku sempat tertawa kecil saat membacanya. Terlalu dramatis, pikirku. Tapi aku penasaran. Aku coba menghafal salah satu doanya malam itu. Aku tidak tahu artinya. Hanya sekadar ingin tahu cara melafalkannya. Entah kenapa terasa seperti bermain-main dengan sesuatu yang seharusnya sakral. "Farid, udah malam banget. Udah jam 2, kata Raffi dari dalam kamar. "Iya, bentar lagi," jawabku. Aku masih membaca, berbisik pelan, sambil memandangi halaman terakhir buku itu yang sedikit sobek di pinggirnya. Aku menutupnya perlahan. Malam tetap sunyi. Tapi aku merasa seperti ada sesuatu yang mulai memperhatikanku. Bukan dari arah depan, atau dari dalam rumah, tapi dari balik langit itu sendiri. Dan saat itulah, semuanya benar-benar dimulai. Aku beranjak berdiri dari teras dengan perasaan tak tenang. Seolah udara malam menahan sesuatu yang tak terlihat. Jantungku berdetak lebih cepat, meskipun aku tak tahu alasannya. Aku melangkah masuk ke dalam rumah, menutup pintu perlahan. Saat hendak mengunci, aku baru sadar. Pintu itu sudah terkunci dari dalam. Aku tercekat. Bukan karena ketakutan, tapi karena aku yakin betul aku belum pernah menguncinya malam ini. "Raffi? Naufal?" panggilku pelan. Tak ada jawaban. Kulangkahkan kaki melewati ruang tengah. Semua lampu masih menyala. TV masih menampilkan tayangan berita larut malam tanpa suara. Tapi rumah ini terasa seperti kosong. Bukan kosong yang biasa, tapi kosong yang membuat napas terasa pendek. Aku coba membuka pintu kamar Raffi. Tidak dikunci. Tapi saat kubuka, kamarnya kosong. Rapi, bersih, sepi. Kubuka pintu kamar Naufal. Juga tidak ada siapa-siapa. Kedua sahabatku hilang, seolah mereka menguap dari dunia. Tidak ada jejak mereka keluar rumah. Sandal masih di teras. Ponsel mereka di kamar. Bahkan gelas kopi yang tadi diminum Raffi masih hangat. Aku mulai panik. Aku coba menelepon, tak ada sinyal. Anehnya, jam di dinding masih menunjukkan pukul 28 menit. Sejak aku melihatnya tadi, waktu tak bergerak. Aku berlari ke arah pintu depan, ingin keluar, mencari tetangga apa saja. Tapi pintu itu tidak bisa dibuka. Kuncinya menolak berputar, seolah rumah ini memutuskan menahan siapapun yang ada di dalamnya. Aku terduduk, nafasku tercekat. Buku tua itu masih tergeletak di meja ruang tengah. Dengan gemetar, aku mengambilnya lagi. Kubuka halaman doa yang kubaca tadi. Tapi aneh, tulisan Arab yang semula jelas sekarang terlihat kabur. Seperti huruf-hurufnya tergerus atau berubah. Aku membaca ulang pelan-pelan. Saat mulutku menyentuh akhir bacaan, sebuah ketukan pelan terdengar dari balik dinding ruang tengah. Bukan dari pintu, tapi dari dalam tembok. Tok, tok, tok. Ketukan itu lambat, teratur, seolah mengisyaratkan sesuatu sedang bersiap masuk ke dunia ini. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku sadar aku mungkin telah membuka sesuatu yang tak seharusnya dibuka. Ketukan di balik tembok itu terus berulang, tok, 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 lambat dan menghantui. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat kulitku merinding. Aku memejamkan mata sejenak,
mencoba membaca ayat kursi, berharap ketenangan kembali. Tapi lidahku tercekat, pikiranku buyar. Aku bahkan lupa urutan bacaannya. Aku bingung. Seumur hidup aku tak pernah merasa seperti ini. Aku bukan orang yang taat, tapi tak pernah juga bermain-main dengan hal-hal gaib. Malam ini, semua batas antara dunia nyata dan yang tak terlihat seperti melebur. Aku berlari ke kamar mandi, berwudu. Air dingin menyentuh wajahku seperti teguran dari langit. Dalam hati aku membaca istighfar berkali-kali sambil menatap wajahku di cermin. Tapi saat airku teteskan ke wajah untuk ketiga kalinya, pantulan di cermin tidak mengikuti gerakanku. Aku mundur, terpaku. Bayangan di kaca menunduk saat aku berdiri tegak. Lalu, senyumnya muncul. Bukan senyumku. Aku lari keluar kamar mandi. Nafasku terengah. Tapi aku sadar aku tidak bisa terus begini. Aku harus melakukan sesuatu. Aku duduk di depan buku itu, mencoba mengingat. Doa-doa kuno. Bisikku. Bacalah dengan hati bersih dan waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Apa aku membacanya di waktu yang salah? Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Malam itu malam Jumat. Tapi bukan malam Jumat biasa. Itu adalah malam nisfu Syaban, malam di mana banyak keyakinan menyebut catatan amal manusia diperbaharui, malam penuh rahmat. Atau, jika tak hati-hati, malam terbukanya tabir antara alam manusia dan makhluk lain. Jantungku berdetak kencang. Aku membuka halaman paling belakang buku itu, yang tadinya sobek. Tapi di bawah robekannya, terlihat bekas tulisan tangan, samar tapi masih terbaca. Jika kau memanggilnya tanpa izin, ia akan datang mencari hutang. Aku merinding. Siapa ia? Dan apa maksud hutang? Saat itu, angin kencang meniup jendela belakang. Tirai berkibar keras. Buku itu terbuka sendiri di halaman yang tadi kupelajari. Dan dari halaman itu, samar, seperti bisikan, terdengar suara, kau memanggil, maka aku datang. Aku sadar, ini bukan hanya tentang salah membaca doa. Ini tentang memanggil sesuatu yang telah menunggu dipanggil. Malam itu, aku menetapkan satu tujuan. Mengembalikan apapun yang telah terbuka. Menutupnya kembali, sebelum sesuatu mengambil lebih dari sekadar ketenangan. Tapi untuk itu, aku harus mencari seseorang yang mengerti. Seseorang yang tahu bahasa langit dan rahasia malam. Aku teringat satu nama. Ustaz Malik, guru ngaji masa kecilku yang konon pernah belajar di pesantren tua di pelosok Jawa, tempat orang-orang tak hanya belajar Al-Quran, tapi juga ilmu hikmah dan penjagaan diri. Masalahnya, aku belum tahu apakah beliau masih hidup, dan aku belum tahu apakah aku bisa keluar dari rumah ini. Aku berdiri di depan pintu, memegang gagang yang dinginnya seperti besi makam. Ku coba sekali lagi memutarnya, pelan, tetap terkunci. Tapi kali ini bukan hanya terkunci seolah ada sesuatu yang menahan dari luar. Seperti tangan tak terlihat yang memutar balik setiap usaha keluar. Aku melangkah mundur. Pikiran mulai kacau. Ingin menelepon seseorang, tapi ponselku mati. Listrik tetap menyala, tapi semua jam di rumah masih menunjukkan pukul 02.08. Waktu tak bergerak. Dunia di luar jendela pun tampak seperti buku jalan raya yang biasanya ramai. Kini kosong total. Aku putuskan mencari buku-buku lain yang bisa membantuku. Di rak kecil kamar belakang, aku menemukan satu kitab kuning tua, sisa peninggalan kakek kos lama kami. Sebuah kitab tafsir, penuh tulisan tangan. Dan di balik sampulnya, aku menemukan secari kertas dengan tulisan tangan yang menggetarkan. Jika kau membuka, tutuplah dengan kalimat yang sama tapi hati harus bersih, dan rasa takut harus dilewati. Aku membaca itu berulang kali. Rasa takut harus dilewati. Apa maksudnya? Aku teringat malam-malam, ketika kakek dulu sering bilang, setan tak suka zikir. Tapi mereka tak lari dari lisan. Mereka lari dari hati yang yakin. Apakah selama ini aku hanya membaca dengan mulut? Tanpa yakin? Tanpa berserah? Tiba-tiba, semua lampu di rumah padam. Gelap total. Lalu, suara itu kembali. Bukan dari tembok, tapi dari dalam rumah. Langkah kaki, perlahan, menyusuri lorong. Aku tahu, apapun itu, sedang mencariku. Aku mundur ke dinding, tubuh gemetar. Tapi di saat itu,
Aku sadar, aku tak bisa terus lari. Jika ingin keluar, jika ingin menyelamatkan diriku, Raffi, naufal apapun yang telah mereka hadapi lebih dulu, aku harus membaca doa itu kembali. Dengan benar, dengan hati yang berserah. Aku mengambil wudhu dengan air termos yang masih tersisa. Di tengah gelap, aku duduk di lantai ruang tengah, menutup mata. Langkah kaki itu semakin dekat. Suara napas berat mulai terdengar di belakangku. Aku membuka mulut, membaca doa itu lagi dengan perlahan, hati-hati, penuh keyakinan. Suaraku bergetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena yakin hanya Allah yang bisa membebaskanku. Langkah itu berhenti. Udara jadi sangat dingin. Aku membaca doa itu sampai akhir. Dengan satu kalimat tambahan yang keluar begitu saja dari mulutku. Ya Allah, jika aku salah, bimbing aku. Jika aku melanggar, lindungi aku. Aku berlindung padamu, bukan pada diriku sendiri. Lalu sunyi. Tiba-tiba, jam di dinding berdetak kembali. 2:09. Listrik menyala. Angin berembus masuk dari jendela. Dan saat aku berdiri, pintu rumah perlahan membuka dengan sendirinya. Udara luar menyambutku. Suara jangkrik kembali. Dunia mulai bergerak lagi. Aku tahu, ini belum selesai. Tapi aku punya satu kesempatan. Untuk mencari Ustadz Malik. Untuk menutup semua ini sepenuhnya. Dan aku harus pergi. Sebelum malam datang kembali. Langkahku meninggalkan rumah seperti menembus mimpi buruk yang baru saja reda. Jalanan masih lengang. Tetapi kehidupan mulai kembali berdenyut, lampu-lampu jalan menyala, suara ayam sesekali terdengar, dan udara pagi mulai mengusir sisa-sisa gelap. Aku langsung menuju masjid kecil di ujung gang. Tempat Pak Hasan, penjaga masjid, dan orang tertua di kampung biasa, duduk selepas subuh. Dan benar, beliau ada di sana, menggulung sajadah sambil menyesap teh hangat dari termos. Pak Hasan, suaraku gemetar. Beliau menoleh. Menatapku beberapa detik sebelum menjawab. Kamu pucat, Rit. Kamu habis lihat apa? Aku tak menjawab, hanya menyerahkan buku tua itu ke tangannya. Ia menatap sampulnya, lalu matanya mengeras. Astagfirullah. Dari mana kau dapat ini? Aku ceritakan semuanya. Dari awal hingga kejadian pintu yang terkunci sendiri. Pak Hasan hanya mendengarkan, nyaris tanpa menyela, hingga akhirnya berkata pelan, Ustaz Malik masih ada, tapi dia tinggal jauh. Di desa Tegal Mukti. Aku bisa antarkan kau ke sana. Sekarang, kami berangkat naik sepeda motor tua miliknya. Perjalanan menembus kabut pagi, melintasi sawah dan kebun, terasa seperti berlari dari bayangan sendiri. Tapi semakin jauh dari rumah, hatiku tak jadi tenang. Justru ada rasa yang mengikuti. Seolah, apapun yang kupanggil malam itu, tidak tinggal di rumah. Ia tinggal bersamaku. Sampai akhirnya kami tiba di depan sebuah rumah panggung tua, dikelilingi pohon-pohon tinggi. Seorang pria tua, dengan janggut putih berdiri di beranda, seolah sudah menunggu. Farid ya? Aku kaget. Iya. Tapi, dari mana? Beliau tersenyum. Kalau kau membaca sesuatu yang tidak kau pahami, semesta pun mendengarnya. Ustaz Malik mengajakku masuk. Suasananya tenang. Wangi kayu gaharu memenuhi ruangan. Ia membuka lembaran demi lembaran dari buku tua itu, dan mengangguk pelan. Yang kau baca bukan sekadar doa, Farid. Itu Naqsi al-Hifz, sejenis susunan kalimat penjagaan, yang biasanya dibaca oleh orang yang diberi izin khusus. Jika dibaca tanpa izin, ia bisa membuka gerbang antara alam. Jadi, aku memanggil jin? Tanyaku pelan. Lebih buruk, jawabnya. Kau memanggil penuntut, penjaga makhluk yang datang bukan karena ingin, tapi karena dipanggil. Ia tak bisa ditolak, kecuali dengan syarat. Aku menahan napas. Apa syaratnya? Ustadz Malik menatap mataku dalam-dalam. Kau harus kembali ke tempatmu, Farid. Dan di sana, kau harus membacakan kalimat penutupnya. Bukan dari buku, tapi dari hati. Harus jujur, harus yakin. Kalau tidak, dia akan datang lagi. Dan kali ini, tidak akan sekadar mengetuk tembok. Aku menggigit bibir. Ketakutan mulai naik kembali ke leher. Tapi kali ini, aku tak bisa mundur. Aku akan kembali malam ini juga, kataku. Pak Hasan menoleh padaku. Khawatir. Sendiri? Aku mengangguk. Kalau aku tak kembali dan menutupnya, aku tak akan pernah benar-benar bebas. Malam itu,
Aku berdiri kembali di depan rumah kos yang terasa asing, meski aku pernah menyebutnya rumah. Langit mendung, udara dingin, jalanan senyap, hanya daun-daun kering yang berjatuhan tanpa suara. Tapi yang paling membuatku menggigil, pintu rumah itu terbuka sendiri. Perlahan, tanpa bunyi, seolah mengundangku kembali. Aku melangkah masuk, membawa kitab kuning dan setangkup niat yang sudah kubulatkan. Ustaz Malik memberi satu pesan terakhir sebelum aku berangkat. Kau tidak bisa menutup pintu gaib dengan logika, tapi dengan keyakinan dan kebenaran hatimu. Aku duduk di ruang tengah, sama seperti malam itu. Buku tua itu kuletakkan di depan, tapi kali ini aku tidak membacanya. Aku membuka mushaf kecilku sendiri, lalu kubaca Al-Fatihah, ayat kursi, dan 3 surat terakhir. Perlahan, tapi mantap. Di sela-selanya, aku berdoa dalam hati, "Ya Allah, aku memang bukan hamba yang paling taat, tapi malam ini, aku kembali padamu. Ampuni aku. Bantu aku menutup apa yang tak seharusnya kubuka." Tiba-tiba, angin dingin berembus dari dalam rumah. Bukan dari jendela, bukan dari pintu. Lalu lampu padam. Lagi, dari balik lorong kamar Raffi, sosok kabur muncul. Siluetnya tinggi, ramping, seperti bayangan yang lupa bentuk manusia. Tapi kali ini, aku tidak lari. "Aku tahu kau datang bukan karena ingin," kataku pelan, gemetar. "Tapi, aku juga tak bermaksud memanggilmu." Bayangan itu diam, lalu perlahan mendekat, langkah demi langkah. Suaranya bukan suara manusia, tapi langsung terdengar di kepalaku. "Kau belum menutup." Aku menunggu. Tanganku bergetar, tapi aku menunduk, meletakkan dahiku ke lantai, bersujud. Lalu aku ucapkan kalimat itu. Kalimat penutup yang kutulis sendiri. Dari hati, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku berserah. Aku bertobat. Aku kembali. Kembalilah juga engkau ke tempat asalmu. Aku tidak memanggilmu lagi, dan tidak akan pernah lagi. Dengan ridanya, biarlah pintu ini tertutup selamanya. Saat kalimat terakhir kuucapkan, lantai rumah bergetar pelan. Bukan seperti gempa, tapi seperti sesuatu ditarik keluar. Angin berputar sekali, lalu berhenti. Lampu menyala kembali, dan sosok itu sudah tak ada. Aku berdiri perlahan. Pintu kamar Raffi dan Naufal terbuka bersamaan, dan di sana mereka tertidur di ranjang masing-masing, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku memanggil nama mereka. Mereka terbangun pelan, mengucek mata. "Farid? Lah, kamu gak tidur dari tadi?" tanya Naufal sambil menguap. Aku menatap mereka, lekat-lekat. Nafasku lega. Tidak ada tanda mereka mengalami hal yang sama sepertiku. Seolah waktu benar-benar membekukan mereka semalam. Aku tersenyum lemah. Aku cuma bangun lebih dulu. Malam itu, aku tahu aku telah keluar dari sesuatu yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk kembali darinya. Tapi ada satu hal yang tertinggal. Bukan suara ketukan, bukan bayangan, bukan angin dingin. Yang tertinggal adalah kesadaran bahwa selama ini, aku hidup tanpa benar-benar memahami siapa yang menjagaku. Kupandangi wajah Raffi dan Naufal yang pagi itu bercanda seperti biasa, seolah tak terjadi apapun semalam. Mereka sibuk membahas hasil pertandingan sepak bola, bertengkar kecil soal sarapan, dan tertawa sambil berebut sambal. Semuanya tampak normal, tapi hatiku tak bisa kembali seperti semula. Di masjid, selepas sholat subuh, aku duduk lebih lama dari biasanya, menatap langit yang mulai membiru. Pak Hasan datang dan duduk di sampingku tanpa banyak bicara. Setelah beberapa lama, ia berkata pelan, "Kau selamat bukan karena hafalan doa murid, tapi karena Allah masih menyayangimu, meski kau sempat lupa." Aku mengangguk. Aku sadar itu sekarang. Ia melanjutkan, "Setiap rumah butuh penjaga, tapi bukan hanya pagar, bukan hanya gembok, tapi zikir, syalat, doa. Karena yang paling kuat pun tak bisa menjaga rumahnya sendiri kalau Allah tak ikut menjaga." Kata-katanya menghantamku dalam. Selama ini aku pikir cukup dengan jadi anak baik, cukup dengan tak ganggu siapapun. Tapi ternyata, bahaya tidak hanya datang karena kejahatan, kadang ia datang karena kelalaian. Hari-hari berlalu, aku mulai memperbaiki diriku perlahan. Bukan tiba-tiba jadi alim, tapi mulai dengan hal kecil.
Shalat tepat waktu, mengaji seminggu sekali, dan membaca almat surat setiap pagi dan sore. Aneh dulu aku pikir semua itu berlebihan. Tapi sekarang, rasanya seperti pelindung yang tak terlihat, tapi nyata. Dan satu hal yang tak pernah kulupakan adalah pesan Ustadz Malik. Saat kami berpisah di halaman rumahnya, setan tak butuh tempat gelap untuk masuk. Ia hanya butuh hati yang kosong. Maka penuhilah hatimu dengan cahayanya, sebelum yang lain mengambil tempat. Cahaya itu, kini jadi tujuanku. Dan sejak saat itu, aku mulai memahami satu hal penting yang sebelumnya hanya sekadar kutipan di dinding musyalah. Barang siapa yang berjalan menuju Allah 1 langkah, maka Allah akan mendekatinya 1000 langkah. Langkah kecilku mungkin belum banyak, belum sempurna. Tapi aku melangkah, aku belayar. Suatu malam, sehabis Isya, aku duduk di ruang tengah. Rumah sudah tenang, Raffi dan Naufal tertidur. Dan aku hanya menatap rak buku kosong yang dulu menyimpan kitab tua itu. Kitab itu sudah kuserahkan kembali pada Ustadz Malik untuk dimusnahkan. Tapi rasa takut yang dulu menyelimuti rumah ini, kini telah berubah jadi rasa syukur. Bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena aku tahu siapa yang harus kucari saat semuanya tidak baik-baik saja. Tiba-tiba, angin berembus dari jendela yang terbuka sedikit. Dulu aku pasti akan panik. Tapi malam itu, aku justru tersenyum. Kupandangi langit malam yang tenang. Lalu aku ucapkan dalam hati, kalau engkau bersamaku ya Rob, tak ada yang bisa menyakitiku, bahkan dari dunia yang tak terlihat. Dan sejak malam itu, aku tidak lagi takut sendirian, karena aku tidak benar-benar sendiri. Setahun berlalu, aku masih tinggal di rumah kos yang sama. Tapi kini kami mengubah satu ruang menjadi tempat kecil untuk mengaji bersama. Setiap malam Jumat, beberapa anak kos datang, membaca Yasin, berzikir, berbagi cerita. Tidak ramai, tidak mewah, tapi cukup untuk menjaga rumah ini tetap terang. Orang-orang mungkin tak pernah tahu cerita yang sebenarnya. Bahwa rumah ini pernah dibuka menuju dunia lain, bahwa aku pernah hampir hilang di dalamnya. Tapi aku tak perlu semua orang tahu. Karena kisah ini bukan tentang horor. Ini kisah tentang lupa, lalu ingat, tentang tersesat, lalu pulang, tentang membuka sesuatu yang tak dipahami, lalu menutupnya dengan iman. Dan hari ini, kalau kau tanya siapa penjaga rumah kami, aku akan jawab, bukan aku, bukan kami, tapi Allah, dan itu cukup.